Good evening, my name is Panji, I'm from Indonesia. Itu sekitar 200 orang, itu bunyi, gitu kayak, oh gini orang Indonesia kayak gitu. Satu ruangan tuh kayak, gue bilang, loh kenapa lo kayak gue satwa langka? Iya loh. Jadi awalnya takut, keduanya ngerasa bego. Tapi terus lu sampai ke fase dimana, mau gimana lagi, this is the life now. Kalau boleh jujur, gue gak suka kota ini. Gamila suka sama kota ini. Gue gak suka kota ini, but I learned to love this city. If there's one thing I know about this city, the city will kill your expectation. 100%. Karena kota ini, it kills people's dream. Banyak orang gila tuh karena itu juga di sini. I wanna cry. Yeah, Yeah. yeah, I can feel it. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Oke, idealnya. Kalau tadi kan gagal nih ya. Idealnya seperti apa? Oke. What is your success? Sukses buat gue Ya. adalah kalau gue udah bisa hidup di New York dari stand up. Udah, gue nggak ngomongin Netflix special, Oke. gue nggak ngomongin manggung di Beacon atau Madison Square Garden. Kalau gue bisa hidup dari karya Alright. di New York, I achieve my goal. Karena itu aja susah. Biasanya berapa duit? Maksudnya gue nggak ngomongin misalnya kayak Jokowi. Itu Oh. kan itu udah Ya. kelas A lah gitu Ya, ya. ya. Nah, hidup dari stand up itu bisa dapat berapa duit, bro? Maksudnya bukan se-Jokowi gitu ya, bukan Ya. Netflix special gitu. Kalau dari obrolan gue sama beberapa teman-teman gue, seangkatan gue, kita tuh aimingnya tuh orang-orang kayak Sam Morril dan Mark Norman atau Andrew Schulz. Andrew Schulz tuh idola kami lah, abang-abangan kami. My guesstimation. Oke. My guesstimation, I guesstimate he probably makes around mungkin 7.000 sampai 10.000 dolar Per sebulan. bulan. Oke. 100 juta, 150 juta lah ya sebulan gitu ya. Lebih Ya, bahkan. ya. Ya. Jadi dan itu untuk nyampe level situ berarti si komika ini mesti udah regular di comedy club. Comedy clubnya udah mesti level papan atas kayak Comedy Cellar. Dia udah tour. Dan untuk nyampe ke situ, kalau komedian rata-rata butuhnya panjang waktunya 6, 8, 10 tahun. Oke. Tapi kan gue nggak bisa, bukan nggak bisa ya, gue harus bisa lebih cepat. Makanya kerjanya 2-3 kali lipat dari yang lain. Ya. Supaya prosesnya nggak gue lengkapin, gue jalanin semua prosesnya, tapi prosesnya gue dedet secepat mungkin Ya, dengan bootcamp. kerja yang lebih gila gitu. Ya, di Gitu bootcamp. kan. Ya. Ya. Berarti oke. Lo berarti kayak mikirnya nanti bakal tour keliling US, orang bakal nerima lo sebagai orang Indonesia. Jokes-jokesnya juga jokes lu kebanyakan Indonesia juga dong. Gue banyak ngomongin perbandingan Indonesia-Amerika. Oke. Ketika lu ngomongin soal Indonesia, ada yang tahu gak sih Indonesia di mana? Sedikit. Iya kan? Sedikit ya. Lu kayak- Tapi gue sadar itu justru aset gue. Jadi awal-awal gue waktu stand up, gue tuh topical. Karena di Indonesia kan gue komedian yang topical ya. Oke. Kalau lagi ngomongin, lagi rame soal misalnya Pak Jokowi, ya jokes gue tentang Pak Jokowi. Right. Ada tentang sepak bola, gue tentang sepak bola, topical. Oke. Kesini gue melakukan hal yang sama. Terus gue gak dapet respon, sampai ada satu komedian. Gue inget kejadian di West Side Comedy Club juga. Ada Oke. komedian bilang, bro, yang kita nggak tahu tuh sebenarnya soal Indonesia loh. Right. Karena lu kalau misalnya mau ngomongin Trump, semua ngomongin Trump, itu, iya. topical gitu. Iya, lu ngomongin soal misalkan movement soal LGBTQIA, semua juga ngomongin itu. Iya, iya. Ekonomi semua juga ngomongin itu. Kita malah nggak tahu apa-apa soal Indonesia. Right. Ketika gua mulai ngomongin Indonesia, baru mulai merhatiin. Nah, merhatiin tuh baru satu hal ya. Lu mesti bikin orang New York merhatiin dulu, baru nyari cara untuk bikin mereka ketawa. Iya. Gue sadar ketika gue mulai ngomongin Indonesia, baru mereka mulai nyimak gitu. Gue pernah bahkan, I remember this. Gue manggung gue ngebuka untuk seorang komedian namanya Sammy Obeid. Gue buka dengan Good evening, my name is Panji, I'm from Indonesia. Itu sekitar 200 orang, itu bunyi,
gitu kayak, oh gini orang Indonesia kayak gitu. Satu ruangan tuh kayak, gue bilang, loh kenapa lo kayak gue satwa langka? Baru ngeliat nih orang Indonesia gitu. Jadi gue yang, oh benar berarti. Nah tapi dapat perhatian ada satu hal. Next step-nya adalah, how do I make them laugh kan? Ternyata dengan being relatable. Oke. Jadi joke gue tuh banyak komparasi. To make it relatable, gue ngomongin Indonesia, tapi dalam perbandingan dengan orang Amerika. Baru mulai kena, baru mulai dapat tawa dan seterusnya. Jadi itu cara gue di sini. Yang mereka contoh dong, maksudnya yang mereka get itu seperti apa? Ini salah satu joke gue, it kills everywhere, every time. Joke gue tuh soal, gue bilang, ya pakai bahasa Inggris kayak, there's this stereotype that we're lazy. Terus gue bilang, we're not lazy, we're just not accustomed to work hard. Oke. Terus gue bilang soalnya orang Indonesia itu kan we're a tropical country. We don't have deadlines like the winter to hunt and gather food. There's always tomorrow, there's always the next day. That's why one of the most famous saying in Indonesia is, kalau bisa besok kenapa harus hari ini? Which means, if you can do it tomorrow, why do it today? Nah itu kena tuh mereka tuh. Karena procrastination mereka juga gitu. Terus gue tutup lagi dengan kalimat, and I know what you're thinking. You're thinking, I might be Indonesian myself. Terus biasanya mereka ketawa lagi. Jadi gue ngomongin procrastination yang mana orang Amerika ngerti, tapi dikaitin dengan kultur Indonesia, gitu. Nah joke-joke kayak gitu, yang komparasi-komparasi itu sering sekali kena. Gue ada satu lagi joke yang lebih pendek. Biasanya gue buka set gue dengan My name is Panji from Indonesia. If you don't know where that is, it's so peaceful. Barack Obama spent his childhood there. It's so beautiful. Donald Trump goes there to play golf. And it's so far away, Joe Biden probably won't survive the trip. Terus mereka bisa ketawa, karena kan jauh kan perjalanannya. Joe Biden sudah tua. Nah, itu kan referensi mereka. Tapi ngomongin Indonesia. Nah, gitu aja strateginya. That's good. Jadi gue seneng bahwa ternyata gue hanya cukup jadi diri gue sendiri aja untuk to make it here. Karena orang di dunia itu apresiatif sama perbedaan. Bro, how does it feel getting out of your comfort zone? By the way, getting out of comfort zone keluar dari zona kenyamanan. Kita selalu bilang kayak it's very inspiring gitu. Tapi ini real story banget gitu. Jadi kayak gimana rasanya keluar dari zona nyaman sih? Sekilas nakutin, terus setelah lewat fase nakutin langsung ngerasa bodoh. Karena kalau ngomongin spesifik di sini ya, gua, Mila, kami ngomongin hal ini, kami tuh ngerasa bodoh banget di sini karena semua juga mesti kami kayak orang goblok gitu, kayak jarak tuh biasa pakai kilometer dan meter mesti ke miles dan inch gitu dan feet. Terus ngomongin suhu biasa Celsius mesti ngomongin Fahrenheit gitu. Bahasa mesti di-convert. Jadi berasa bego. Dan untuk orang yang udah umur 40-an, ini kan bukan umur dimana lu mau jadi bego gitu kan. Jadi awalnya takut, keduanya ngerasa bego. Tapi terus lu sampai ke fase dimana mau gimana lagi, this is the life now. And then you learn to accept it. Abis itu there's this other phase bahwa if there's one thing I know about this city, the city will kill your expectation 100%. Jadi lu datang boleh bawa cita-cita, tapi jangan punya ekspektasi menuju cita-cita mesti gini, goalsnya mesti gini. Karena kota ini it kills people's dream. Banyak orang gila tuh karena itu juga di sini. Jadi gue tuh ngelewatin fase di mana gue pikir kehidupannya bakal kayak gini. Kan? Jadi pertama kita takut. Gimana ya? Abis itu yang kita alamin adalah, aduh, kenapa semuanya salah mulu sih gitu. And then kita bilang ya udahlah nggak apa-apa lah, toh this is the kind of life yang bakal terjadi. And then lama-lama kok nggak gini hidupnya? Ini tuh apa gitu? What is this? This is not what I signed for gitu. And then sampai ke fase di mana this is what it's going to be. This is what it's like. This is what your dream come true looks like. This is it. This is it. This is what it looks like. You've been talking about having your dreams come true. This is it. Cuman nggak kayak yang lu. There's no glitz and glam. Karir internasional tuh nggak kayak Anggun C. Sasmi gitu. Nggak semua ketika berkarir di luar terus kemudian kayak Agnes Mo yang brilian, nggak kayak Joe Taslim. Iya, Taslim atau ya semua nama-nama itu lah, atau Brian, Brian.
sometimes this is it. Yeah. And I embrace it, I accept it. Kalau boleh jujur, gue nggak suka kota ini. Gamila suka mau kota ini. Gue nggak suka kota ini, but I learned to love this city. I do love the process. Jadi sekarang di level acceptance gitu. Yeah. Dan itulah rasanya ternyata keluar dari comfort zone. Karena kalau boleh jujur, gue udah lama nggak ngerasain. Keluar dari comfort zone. Iya. Yeah. Life has been good for me. Yeah. Ya, Yeah. jadi dan moga-moga ini berdampak baik untuk gue, untuk keluarga gue. Tapi we'll see what happens. Ya, gue inspiring sih, really. I'm Thank you. inspired karena gue sebenarnya punya impian, gue pengen ke Hollywood. Dan saat itu gue juga mikir, udahlah, gue jadi apa tukang cuci piring pun juga nggak apa-apa. Yang penting gue mempunyai kayak sebuah chance, even though it's small, gue punya sebuah chance untuk main di sebuah film Hollywood misalnya seperti itu. Bisa lah harusnya dengan gaya gue, dengan koneksi gue dan lain-lain. Sampai muncullah Joe Taslim yang mukanya mirip sama gue. Udah dia aja kayak gitu. Lucu banget Orang nggak perlu dua. Nggak perlu dua Taslim. Yang itu jago berantem. Iya, iya. Yang ini nggak tahu mau apa. Enggak, tapi kan ini kan dramaturginya kan solid lah. Aktor juga pemain ini handal ini. So ya udahlah. Jadi dan gue like literally setelah gue tahu kayak udahlah si Joe Taslim udah di Hollywood, guanya yang kayak you know what, I can influence people better di Indonesia. Akhirnya udah, gue stay di Jakarta. Fair enough. Why not? Yeah. Makanya you are sort of like living my dream in a way. You're living my dream. Bener-bener berjuang banget. I know resikonya gede banget ya untuk lu gagal. Tapi returnnya ketika lu sukses, you know what? It's Hopefully. 1,000-fold gitu. Hopefully. You know. Gue tuh sebenarnya cita-cita gue tuh sebenarnya nggak muluk-muluk. I just want when I'm old, Daniel, misalkan gue udah tinggal di sini, gue udah tua, gue udah duduk di taman gitu. Terus ada anak muda Indonesia nyamperin gue, misalkan udah 70-80. Terus ada anak muda Indonesia datang, terus gue mengenali dia sebagai seorang komika. Terus dia bilang, halo kakek Panji ya, saya stand up comedian juga. Terus gue akan bilang, oh ya gue tahu, lu bukannya mau manggung di Madison Square Garden ya? Terus dia bilang, iya, mau bilang thank you sama kakek Panji, karena kalau bukan kakek Panji, saya nggak nyampe di Madison Square Garden. That's all I want. That's really what I want. Wow. And I'll be very happy. I'll be very happy. Because I know, mungkin orang bisa bilang, lu Nji sekarang lagi menghidupi mimpi gue. Tapi gue punya perasaan, suatu hari gue akan ketemu dengan anak muda, Yeah. dan bilang sama dia, you know what? Thank you for living my dream. Wow. I'm content with that. I want to cry. Yeah. Yeah, I can feel it. That day will happen, bro. Hopefully. Yeah. That day will happen. Gue sih just put my head down, hard work. It'll pay off. I believe it. Gue nulis joke tiap hari. Tiap hari? Ya. Gue nulis joke tiap hari. Wow. Walaupun gak semuanya lucu. Oke, iya. Ya, kita juga tahu lah gue bukan yang paling lucu di Indonesia. Tapi yang membawa gue di level itu dalam karir di Indonesia adalah etos kerja gue. Harus gue akuin, kadang-kadang ketika gue minta doa, dalam doa gue tuh, ya Allah, sorry nih ya, giliran kayak gini saya datang ke Allah. Abdur ngomong gini di salah satu vlog gue di kolom komentar, dia bilang, Allah yang mendengarkan doa kamu di Indonesia adalah Allah yang sama yang akan mendengarkan doa kamu di New York. Come on. Gue nggak suka nangis di YouTube orang.